Untuk perubahan sosial dibagi menjadi 7 bagian, namun salah satu contoh perubahan yang akan kita bahas pada video ini yaitu perubahan lambat atau evolusi. Perubahan lambat atau evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu. Tahapan perubahan evolusi berlangsung secara berulang dan biasanya perubahan ini berlangsung dari kegiatan sederhana ke perubahan yang lebih maju. Seperti pada contoh perubahan sosial budaya yang berubah dari masyarakat yang senang berburu dan meramu menjadi masyarakat yang senang melakukan kegiatan pertanian. Perubahan evolusi ini biasanya terjadi akibat usaha-usaha masyarakat pada saat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, serta pada keadaan-keadaan baru yang tumbuh seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Perubahan secara evolusi ini dapat diketahui dan diamati menurut batas waktu yang sudah dilampau, dijadikan sebagai petunjuk atau tahapan awal sampai pada saat sekarang, yakni ketika sudah berjalan. Masyarakat dalam perubahan evolusi ini sangat berusaha menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang terjadi di dalam masyarakat. Teori evolusi Durkheim berpendapat bahwa perubahan karena evolusi mempengaruhi cara pengorganisasian masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kerja. Ferdinand Tönnies memandang bahwa masyarakat berubah dari masyarakat sederhana yang mempunyai hubungan yang erat dan kooperatif menjadi tipe masyarakat besar yang memiliki hubungan khusus dan impresional. Tönnies tidak yakin bahwa perubahan-perubahan tersebut membawa kemajuan. Bahkan dia melihat adanya fragmentasi sosial, perpecahan dalam masyarakat, individu menjadi tersaing, dan lemahnya ikatan sosial sebagai akibat langsung dari perubahan sosial budaya ke daerah, individualis, dan pencarian kekuasaan. Gejala ini tampak jelas pada masyarakat perkotaan. Teori ini hanya menjelaskan bagaimana proses perubahan terjadi. Terdapat dua tipe teori evolusi mengenai cara masyarakat berubah, yakni teori unilinier dan teori multilinier. Pandangan teori unilinier mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti jalur evolusi yang sama. Setiap masyarakat berasal dari bentuk yang sederhana ke bentuk yang lebih kompleks atau sempurna, dan masing-masing melewati proses perkembangan yang seragam. Pandangan teori multilinier menggantikan teori unilinier, tidak mengasumsikan bahwa semua masyarakat mengikuti urutan yang sama, artinya meskipun jalurnya mengarah ke industrialisasi, masyarakat tidak perlu melewati urutan tahapan yang sama seperti masyarakat lain. Menurut Sujono Sukanto, terdapat 3 teori yang mengupas tentang evolusi, yaitu 1. Unilinear Theories of Evolution menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan sesuai dengan tahap-tahap tertentu, dari yang sederhana menjadi kompleks dan sampai pada tahap yang sempurna. 2. Universal Theory of Evolution menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahap-tahap tertentu yang tetap. Menurut teori ini, kebudayaan manusia telah mengikuti suatu aliran evolusi tertentu. 3. Multilinear Theories of Evolution menekankan pada penelitian yang terhadap perkembangan tertentu dalam evolusi masyarakat. Misalnya penelitian pada pengaruh perubahan sistem pencarian dari sistem berburu ke pertanian. Dampak positif perubahan sosial budaya. Yang pertama, eratnya integrasi masyarakat. Hal tersebut bisa terjadi jika masyarakat dapat menyikapi dengan baik sehingga tidak terjadinya konflik. Yang kedua, kemajuan teknologi. Teknologi seiring zaman terus maju, hampir semua orang sudah bisa memanfaatkan teknologi di sekitarnya, sehingga bisa meningkatkan taraf hidup manusia. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik seperti yang sudah admin sebutkan di poin kedua, di mana teknologi membawa pengaruh besar dalam kehidupan seseorang dan dapat digunakan untuk kebaikan produktivitas manusia. Yang keempat, pola pikir yang lebih maju. Kalau dulu mungkin saja masyarakat pikiran mereka masih primitif dan terisolir. Berkat modernisasi dan pengetahuan mereka dapat berpikir lebih maju dan meninggalkan pemikiran lama. Yang kelima, perubahan nilai dan tata sikap.
terjadi difusi dan inovasi dalam kebudayaan dapat mengubah nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang keenam, menumbuhkan sikap menghargai waktu dan mau bekerja keras. 7. Munculnya sistem pembagian pekerjaan antara pria dengan wanita. Menurut pengamatan mereka juga semakin kecilnya tingkat diskriminasi terhadap wanita. Dampak negatif dari perubahan sosial budaya yang pertama, munculnya perilaku hidup yang konsumtif. Kemampuan daya beli masyarakat yang meningkat membuat para pengusaha memproduksi segala macam barang kebutuhan menyebabkan adanya pola hidup yang konsumtif. Yang kedua, terjadinya ketertinggalan budaya. Ketertinggalan budaya atau yang biasa disebut sebagai cultural lag merupakan suatu keadaan di mana terjadinya unsur-unsur kebudayaan tertentu yang tertinggal perkembangannya di tengah berbagai kemajuan unsur kebudayaan yang lain. Biasanya ini terjadi karena masyarakat yang memiliki laju pertumbuhan budaya yang lambat. Yang ketiga, dekadensi moral. Dekadensi moral merupakan menurun atau merosotnya moral seseorang yang ditunjukkan dari perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contohnya pergaulan bebas yang tidak patut dicontoh. 4. Sikap individualis. Semakin kesini persaingan hidup semakin ketat, sehingga nilai kemanusiaan semakin menurun. Budaya di Indonesia seperti gotong royong pun sangat tertinggal. Contoh saja kebanyakan masyarakat kota yang mungkin jarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. 5. Kriminalitas. Perubahan sosial budaya juga bisa mengakibatkan kriminalitas. Faktornya ya seperti persaingan hidup yang semakin ketat dan juga berlaku konsumtif manusia yang tidak diimbangi dengan pemasukan yang ada dapat menimbulkan seseorang berbuat nekat demi keinginannya. 6. Gaya hidup. Gaya hidup masyarakat tertentu bisa berubah karena adanya globalisasi. Mereka mengikuti gaya orang luar yang mungkin saja dianggap tidak pantas di negara sendiri.